A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di sesi curhat bareng Umi, saya singkat CBU ya. Gampang-gampang aja lah ya playlistnya, videonya Umi Win ya. CBU kali ini ada curhatan dari sahabat kita Mbak Fitri. Beliau kalau tidak salah berasal dari daerah Sumatera gitu ya. Ini beberapa kali beliau sampaikan curhatan cukup panjang, kita akan simak sama-sama, nanti kita akan tanggepin pula ya. Umi, saya kurang banyak perhatian penjelasan dari orang tua. Dan saya juga orangnya tell me, gak paham Umi. Kadang setelah banyak masalah, terbuang saya dari lingkungan, sepi jadinya Umi. Saya dekatkan diri sama Allah, banyak petunjuk, orang-orang tulus gak cari duit sama saya Umi. Tapi dari semua itu saya menyesal sampai melawan marah sama papa saya, sampai saya disumpah Umi. Itu pun kondisi papa gak stabil juga Umi. Cara saya salah Umi, bagaimana saya gak paham karena ada utang Umi. Di saat saya dekat sama Allah saya banyak petunjuk. Orang-orang mengajarkan saya tulus. Tapi menyesalnya saya terpengaruh keluarga kedua papa saya Umi. Saya selalu dipancing emosi, merasakan berdosanya saya Umi. Apakah saya dicampakkan ini kayak Nabi Yunus Umi? Papa saya sakit, sedih. Saya juga takut, juga sedih, takut dikira seorang munafik di mata Allah. Saya biasa bergantung sama orang tua Umi. Dulu ya, papa masih kuat, papa itu peduli sama aku. Aku salahnya diarahkan lingkungannya malah menakutkan mental saya down Umi. Orang tua menua ini, Umi, walaupun harapan ke depan baik, mudah-mudahan ada, saya yakin itu. Dan saya marah karena papa keras sama saya. Saya khawatir papa dimanfaatin. Awal lembut tapi ortu saya keras. Kadang saya terpancing emosi. Apa doa Nabi Yunus cocok buat saya, harus saya jalani? Banyak
salah saya Umi dalam berpikir. Saya nggak dekat sama orang tua, adik-adik, karena saya selalu jauh Umi. Nikah ini saya dekat sama orang tua Umi, tetap merasa sepi. Allah penguat saya Umi, emang benar Umi, kalau banyak amal-amal tiba-tiba sakit lagi. Orang tua suami ngedrop barengan, Anak sekolah pandemi sulit. Ada sholat ketinggalan, sakit, takut air tipes Umi. Kadang ada yang saya kerjakan, ada yang bolong. Saya mau coba ini dulu, nambah dari istighfar, sholawat, plus Nabi Yunus. Beri saya jalan keluar yang baik buat saya, anak, keluarga kecil, dan keluarga besar saya. Ya Allah, amin. Nah, itu tadi curhatan beliau ya dari Mbak Fitri. Saya coba baca pelan-pelan. Terus terang, saya kurang begitu paham dengan bahasa beliau. Mungkin nampaknya bahasa Melayu ya, mohon maaf ya. Maklumi saya orang Jawa ini yang kurang paham bahasa Melayu. Tapi saya sedikit nangkep. Jadi intinya tuh gini. Ini kalau nggak salah ya, Mbak Fitri ini hubungannya sama papa beliau mungkin kurang gitu harmonis ya. Karena saya baca juga curhatan beliau. Setelah itu tuh masih ada curhatan beliau lagi 2 ketikan dan cukup panjang. Saya nggak perlu baca. Intinya beliau menilai papa beliau itu ya orang baik, tapi ya ada sisi nggak baiknya gitu. Terus kemudian beliau itu sempat ada sedikit mungkin perdebatan sama papa beliau, ya katakanlah dalam tanda kutip durhaka ya. Jadi manusia itu pada dasarnya semua baik. Yang menjadikan manusia itu ada buruknya karena memang dipengaruhi waswas syaitan, ya kan? Semua manusia itu didampingi namanya jin korin. Nah, jin korin itulah nanti yang akan memberikan pengaruh-pengaruh itu. Ya. Bisikan syaitan. Tapi pada dasarnya semua manusia itu baik. Tinggal kita melihatnya. Dari sudut pandang yang mana kita melihatnya. Mungkin dulu seorang anak ketika masih remaja, saya juga kan pernah mengalami remaja ya kan. Waktu itu saya sekesal-keselnya sama bapak saya. Waktu saya masih teringat, saya SMA, saya lupa kelas 2 apa kelas 3 ya, saya lupa. Waktu itu tuh saya punya sahabat namanya Rini. Rini ini anak kos-kosan, saya tidak kos gitu kan. Karena teman kosnya semua pada pulang, takutlah si Rini ini minta saya nemenin semalam aja. Nunggu sampai temennya pada datang. Saya izin dong sama bapak saya gitu kan. Kalau ibu saya orangnya sibuk emang dari dulu jualan. Begitu tahu anaknya mau nginep, itu nggak boleh bener. Padahal ya di kota Rembang aja, nggak boleh bener sampai diancam katanya kalau saya nginep, ya kan, nanti dibakar semua buku saya sama seragam saya. Di situ saya keselnya minta ampun. Saya ngerasa kayak yang dikekang gitu ya. Kalau saya melihatnya dari sisi buruk, emang buruk, ngekang banget. Wong saya nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin, nggak ngapa-ngapain gitu kan, pikiran kita ya kan masih muda. Tapi sebetulnya kalau kita mikirnya dari sisi baik, sekarang kan saya sudah ya tua lah ya katakan, nah udah mulai bisa mikir. Oh rupanya bapak saya dulu seperti itu karena tidak mau terjadi apa-apa terhadap putrinya gitu loh. Karena putrinya masih gadis, masih remaja gitu. Nah sama, mungkin bapaknya Mbak Fitri juga waktu itu sempat keras sama Mbak Fitri ya kan. Tapi tetap yang namanya orang tua itu sampai melakukan hal seperti itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik buat anaknya ya. Jadi kita jangan melihatnya itu buruk semata. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah sekarang gini, yang namanya seorang anak itu ridhonya ada pada ridho orang tua. Kalau sudah punya suami, double lagi ridhonya ada pada ridho suami, ada pada ridho orang tua, ada pada ridho mertua. Nah Mbak Fitri kalau merasa hidupnya berat ya kan, beban hidupnya nggak kelar-kelar, coba ditelisik lagi, siapapun ini juga ya buat Sobat Winner semuanya. Telisik lagi ke belakang, muhasabah diri. Pernah nggak durhaka kepada orang tua? Pernah nggak durhaka kepada mertua? Pernah nggak durhaka kepada suami? Karena kalau sampai itu terjadi dan belum minta maaf kepada beliau-beliaunya, di situ menutup rahmatnya Allah, menutup ridhonya Allah. Allah nggak ridho. Allah nggak ridho satu orang hamba disakiti oleh hamba Allah yang lain. Apalagi ini hambanya adalah berstatus orang tua, papa kandung, ya kan?
Papa sambung saja itu, kita tetap nggak boleh durhaka. Ya kan? Nah, jadi sebaiknya apa? Jangan cuma dikencengin di amalannya tapi nggak mau minta maaf. Pertama minta maaf dulu kepada manusia. Kalau kita nyakitin hati manusia, pertama itu kita minta maaf dulu kepada manusianya. Urusan sama manusianya selesai, hati manusianya ikhlaskan, baru kita mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu dibarengilah sholat tepat waktu, 5 waktunya, jangan bolong-bolong seperti tadi ya, yang disampaikan masih bolong-bolong. Terus tambah yang sunah-sunahnya, sholawatnya, ya kan, zikir-zikirnya, ya kan. Kalau tadi Mbak Fitri sampaikan, nyatakan bahwa Nabi Yunus tercampakkan, tidak tercampakkan itu. Ceritanya tidak seperti itu. Nabi Yunus diminta Allah untuk berdakwah di satu kaum. Belum selesai, Nabi Yunus belum bersabar, terus kemudian pergi ke pinggir pantai mengajak kaumnya yang mau ikut bersama dengan agamanya Allah waktu itu, ya kan. Sama-sama naik ke atas perahu, tiba-tiba sampai di tengah laut ada badai. Kemudian di situ diundi siapa yang harus turun karena nggak muat itu kapalnya karena ada kebocoran. Makin lama kalau bebannya banyak nanti akan tenggelam, sehingga diundi. Ketika diundi, giliranlah Nabi Yunus yang harus terjun. Terjunlah Nabi Yunus, begitu terjun bertepatan dengan ikan, ya kan? Ikannya pas keluar begitu langsung ditangkap, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Nah, Nabi Yunus berada dalam perut ikan saja itu beliau tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Robnya, tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan siapapun. Yang beliau salahkan justru diri beliau sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi di situ di dalam doa itu ada tauhidnya Nabi Yunus terhadap Robnya, ya kan? Menyadari kesalahan dirinya, meminta maaf, mohon ampun kepada Robnya. Jadi ketika keadaan kita terjepit, keadaan kita terlilit, ya, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan orang di sekitar kita, jangan juga menyalahkan Rob kita. Ya kan, kita muhasabah diri, mungkin karena dosa saya banyak, mungkin karena saya zalim terhadap diri saya sendiri. Itu yang disampaikan Nabi Yunus. Itu. Nah, panjenengan juga sama Mbak Fitri. Ya, mulai sekarang perbaiki hubungan dengan papahnya, karena kita nggak pernah tahu orang tua kita itu sampai kapan hidupnya, karena ajal itu sewaktu-waktu bisa menjemput, gitu kan. Jangan sampai nanti panjenengan menyesal belum sempat minta maaf, papanya sudah dipanggil Allah, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang langsung minta maaf saja kepada papahnya, apapun itu, apalagi sudah mendapatkan sumpah serapah. Ya kan, uang jenengan gak disumpah serapai saja itu, kalau Allah melihat orang tua disakiti hati sama anaknya, akan ditunaikan nanti di dunia. Di akhirat juga masih dapat balasannya. Jadi satu-satunya dosa yang balasannya ditunaikan di dunia itu adalah durhaka kepada orang tua. Itu ditunaikan langsung di dunia, nanti di akhirat pun masih dapat lagi balasannya, jadi double gitu loh ya. Ya, jadi langsung minta maaf selagi beliau masih hidup. Karena nanti kalau sudah wafat, udah nggak bisa minta maaf lagi gitu, ya. Percayalah, kalau jenengan minta maaf itu harga diri jenengan nggak jatuh, ya kan? Malah justru nanti orang tua jenengan akan mendoakan yang baik-baik buat jenengan, ya. Ketuk pintu ridhonya Allah dengan cara berbakti kepada orang tua, meminta maaf kepada orang tua ketika menyakiti hati orang tua, ya. Itu aja dulu mungkin yang harus dilakukan. Setelah itu jenengan mau banyak-banyak amalan, silahkan, terserah jenengan. Tapi yang pertama sadari dulu jenengan ada salah sama orang tua, langsung minta maaf, ya. Bahkan terhadap tetangga, terhadap orang lain pun sama, ya. Oke, sobat leaderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.